kita siapkan sebelum kita sekolah minggu online ini. Kita berdoa dengan posisi yang sempurna. Turunkan kakinya, kita berdoa harus yang sopan ya. Siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita menerima firman Tuhan. Ayo, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih Engkau telah membangunkan kami, anak-anak-Mu, untuk mengikuti sekolah minggu online. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhir, supaya kami dapat mengikuti sekolah minggu online. Dan berkati juga lainnya, supaya sinyalnya bagus Tuhan, sehingga kami tidak terputus-putus untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat menguatkan kami Tuhan. Berkati kami semua supaya dapat mendengar dengan baik dan dapat menjalankan firman Tuhan itu dengan baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Engkau selalu menutup bungkus kami oleh darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kita buka telinga kita dengarkan firman yang akan diberikan oleh kakak atau bunda. Terima kasih ya adik-adik. Tuhan berkati. Hai adik-adik, selamat pagi. Senang sekali bunda bisa bertemu lagi dengan kalian. Hari ini kita mau angkat tema Aku bukan anak yang egois. Tapi, apakah adik-adik tahu arti kata egois? Ya, benar. Artinya hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Apakah sikap seperti itu baik? Tentu saja tidak ya. Tapi sebelum lanjut, yuk kita simak firman Tuhan hari ini tentang Abram dan Lot yang berpisah. Kita saksikan bersama-sama ya. Selamat menyaksikan. Kisah Alkitab hari ini diambil dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Abram dan Lot berpisah. Abraham yang waktu itu masih bernama Abram meninggalkan Mesir bersama dengan istri dan keponakannya yang bernama Lot. Abram adalah seorang yang sangat kaya. Ia memiliki domba, kambing, sapi, perak, emas, dan juga hamba yang sangat banyak. Lot juga ikut diberkati seperti Abram dengan domba dan lembu. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama. Karena itu, terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Ini adalah daerahku. Tapi aku di sini lebih dulu. Tidak bisa. Ini wilayahku. Kalian ke tempat lain saja. Tidak mau, kalian saja. Maka Abram berkata kepada Lot, Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini saudara. Seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Baiklah, Paman. Kemudian Lot memandang ke sekitarnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan sangat banyak airnya. Aku memilih lembah Yordan yang subur itu, Paman. Baiklah, kalau kamu ke timur, maka aku akan ke sebelah barat. Demikianlah Abram dan Lot berpisah. Abram tetap tinggal di tanah Kanaan, sedangkan Lot berangkat ke sebelah timur
menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Bersiaplah, jalanilah negeri ini menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Abram sudah memberikan kesempatan lebih dulu kepada Lot untuk memilih wilayahnya. Tapi ternyata Tuhan berjanji memberikan seluruh daerah itu kepada Abram dan keturunannya. Abram bersukacita dengan apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Nah, adik-adik, dari film yang tadi kita saksikan bersama, apakah yang bisa kita teladani? 1. Tetap tenang dan damai saat kita mendapatkan masalah. Jadi tadi saat klien Abram dan Lot bertengkar karena berebutan lahan, apakah Lot dan Abram ikut bertengkar? Tidak ya, mereka tetap tenang, damai, mencari solusi yang baik dalam menghadapi masalah. Jadi nggak perlu gontok-gontokan, nggak perlu berantem. Akhirnya mereka ngomong baik-baik dan masalahnya selesai. Yang kedua, Abram bersikap tidak egois. Abram memberikan Lot untuk memilih dahulu lahan mana yang dia mau, apakah sebelah timur atau barat. Lalu Lot memilih sebelah timur. Dia memilih tanah dekat Sungai Yordan, dan Abram mengambil dari sebelah barat, yaitu tanah Kanaan. Nah, di situ Abram tidak egois, ia mau mengalah untuk kebaikan bersama. Dan akhirnya Allah bahkan memberkati Abram dengan tanah yang dia pilih. Bagaimana dengan kalian? Kalau misalnya kalian punya mainan yang banyak, apakah mau berbagi dengan adik ataupun dengan orang lain? Yuk kita bersikap seperti Abram. Lalu, apa saja yang namanya sifat-sifat egois itu apa aja ya? 1. Maunya nomor 1 dalam segala hal. Misalnya nih, kalau lagi main kalah marah-marah, nggak mau tahu, pokoknya harus menang. Wah, itu namanya tidak sportif. Kedua, tidak peduli sama orang lain, tidak mau berbagi. Maunya saya yang duluan, yang lain belakangan aja, yang penting saya dulu. Misalnya mama buat kue, terus maunya yang paling gede. Atau karena suka dihabisin sendiri, gak inget sama adik atau kakak. Pokoknya yang penting saya dulu. Nah, ketiga, baik kalau ada maunya. Nah, ini dia nih, kalau lagi perlu aja baik-baikin. Tapi kalau enggak, udah deh jahat lagi. Atau misalnya lagi mau sesuatu baik-baik sama mama, deketin mama, baik-baikin. Tapi begitu mama yang perlu, belaga nggak denger. Nah, itu juga termasuk sifat egois adik-adik. Terus merasa paling benar. Misalnya nih, kalau orang kritik saat dia berbuat salah, nggak mau terima. Tetap merasa paling benar sendiri. Tidak mau mendengar masukan dari orang lain, bahkan tidak mau minta maaf. Kelima, orang yang egois itu kurang menghargai orang lain. Saat orang mau membantunya, orang egois merasa kalau itu sudah sepatutnya dia bantu saya, jadi nggak perlu berterima kasih. Jadi dia tidak menghargai bantuan orang. Nah, orang yang egois itu juga senangnya mengatur orang lain semaunya. Misalnya, kalau ada tugas, nah orang yang egois ini mengatur kamu harus begini ya, kamu begitu. Sementara dia santai-santai aja atau mengerjakan tugas yang paling mudah. Dia tidak peduli dengan perasaan orang lain. Yang penting hanya diri sendiri saja. Nah, ini adalah salah satu contoh. Menurut kalian mana sikap yang baik?
Apakah payungan sendiri sementara teman kehujanan, atau mau berbagi? Yang sebelah kanan atau kiri? Yang sebelah kanan ya, mau berbagi. Itu adalah sikap yang peduli. Itu sikap yang baik adik-adik. Lalu selanjutnya, nah ini kalau main maunya semuanya pegang sendiri, yang lain gak boleh pegang. Nah itu tidak baik ya. Artinya pelit. Nah, coba yang sebelah kanan, dia mau berbagi makanan dengan temannya. Nah selanjutnya, jaga lingkungan. Apakah sikap peduli atau egois? Peduli, karena dengan menjaga lingkungan kita artinya untuk kebaikan kita semua bersama-sama, dan itu sikap yang baik, itu tidak egois, itu artinya sikap yang peduli. Bagaimana dengan yang gambar sebelah kanan? Wah, itu dimarahin mamanya tapi nggak mau dengar, tutup kupingnya. Wah, itu artinya tidak mau mendengar pendapat orang. Itu tidak baik, itu sifat yang egois. Lalu nih, sebelah kiri, ayo siapa yang kalau lagi main ayunan di taman nggak mau gantian? Itu sikap yang egois adik-adik, harus gantian ya. Terus kita juga mau mendengarkan pendapat orang, misalnya lagi rame-rame, lagi diskusi di sekolah, saling mendengarkan pendapat orang. Jadi tidak mau menang sendiri, tidak mau hanya pendapatnya sendiri yang didengarkan, tapi mau mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian ada gambar yang menyontek. Apakah menyontek itu sikap yang egois? Tentu saja sikap egois. Temennya udah belajar mati-matian, terus kita nyontek. Wah, gak enak dong. Temennya yang belajar, kita tinggal nyontek, itu sikap yang egois. Nah, kalau gambar yang sebelah kanan adalah kalian datang hanya saat sedang butuh. Pas lagi orang lain butuh bantuan kita belaga gak dengar, belaga gak tahu. Jadi seperti yang tadi Bunda Sisi cerita yang di awal, kalau misalnya ada perlunya aja baik-baikin, tapi kalau udah gak butuh, udah deh cuek atau enggak jahat lagi, nakalin adik gitu. Itu gak baik ya adik-adik. Jadi sekarang kalian sudah tahu ya, apakah sikap egois itu baik? Tidak baik, benar. Jadi sikap egois itu harus disimpan atau dibuang? Benar, dibuang. Karena kita semua adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan Yesus. Jadi mulai sekarang kita harus buang sikap egoisnya, tapi lebih peduli pada orang-orang di sekitar kita. Belajar menjadi orang yang mau berkorban untuk orang lain. Misalnya nih, kalau contoh berkorban di rumah, mau memberikan makanan atau minuman kepada saudara, terus menghentikan kegiatan bermain untuk bantu mama bersihin rumah, terus mau mengalah dengan berbagi mainan, mau membantu menjaga adik dibandingkan main dengan teman-teman. Kalau contoh untuk di luar, misalnya mau tukeran jadwal piket sama teman yang lagi sakit, terus mematuhi peraturan yang di sekolah, terus kayak gitu mau mengantri, jadi nggak egois mau menang sendiri ya adik-adik. Jadi kalian semua sudah mengerti ya untuk menjadi anak-anak yang tidak egois. Jadi adik-adik ingat di firman Tuhan Filipi 2 ayat 3b sampai 4. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah adik-adik, jadi mulai sekarang kita belajar ya untuk menjadi anak-anak yang tidak egois. Yuk kita katakan bersama-sama, aku bukan anak yang egois. Oke? Sekali lagi, aku bukan anak yang egois. Yeay, keren. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan. Semoga kita semua simpan firman Tuhan di hati dan dilakukan ya. Oke deh, sampai jumpa lagi adik-adik. Bye-bye.
dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Hai, sekarang kita akan membuat kreativitas seperti ini. Pertama-tama, kita akan membutuhkan 2 origami. Setelah itu, dilipat origaminya ini seperti membuat kipas. Nah, kalau sudah, setelah itu dilipat seperti ini. Lalu tinggal dilem deh. Dan kalau sudah jadi, hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, buat hal yang sama pada origami yang satunya lagi. Nah, kalau sudah jadi, kalian bisa membuat burung 2 sisi seperti ini. Setelah itu, kalian tempel di salah satu sisi kipasnya. Setelah itu, tempel kipas yang satunya lagi di sebelahnya agar nanti burungnya berada di tengah-tengah kipas. Dan kalau sudah jadi, hasilnya akan seperti ini deh. Terakhir, kita akan tempel stik es krim di bagian ujungnya. Nah, sudah jadi deh kreativitas kita. Bye-bye! Adik-adik, setelah mendengarkan firman, adik-adik mengerti kan apa yang diberitakan dalam firman? Kita tidak boleh egois, tidak boleh menang sendiri, tapi kita harus rendah hati. Sebelum kita berpisah dengan teman-teman, kita harus berdoa dulu, mengucap syukur. Karena dari tadi kita mengikuti sekolah minggu online itu tidak ada hambatan. Terima kasih ya Bunda, terima kasih kakak-kakak sudah menyempatkan waktu untuk memberi sekolah minggu online. Kreativitasnya bagus, terima kasih. Nah, kita berdoa dulu ya sayang, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang begitu menguatkan kami. Ajar kami anak-anak-Mu untuk selalu bisa rendah hati dan tidak egois dan tidak mau menang sendiri. Tuhan, sebentar kami akan berpisah dari teman-teman dan para kakak serta bunda. Tuhan, berkati kami di hari Minggu ini supaya kami anak-anak dapat menjalankan tugas-tugas kami dengan baik, mau yang dari sekolah ataupun dari sekolah minggu. Tutup bungkus kami oleh darah-Mu yang kudus sehingga kami terhindar dari sakit penyakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, para guru, para pembina BIA atau BIR, para pastor, suster, orang tua kami, saudara-saudara kami, supaya mereka semua terhindar dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik jangan lupa ya, setiap hari sering-sering cuci tangan ya, supaya kita terhindar dari sakit. Terima kasih adik-adik sudah ikut sekolah minggu. Jangan lupa ya, kirim kreativitasnya. Jangan lupa juga berdoa dengan mama papa supaya kita semua sehat. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.